kita membahas materi tentang listrik statis atau sering disebut dengan listrik tidak mengalir. Perhatikan gambar berikut. Ini mungkin pernah kita buatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika penggaris kita gosokkan dengan rambut, ya, sehingga kita dekatkan dengan sobekan kertas kecil, maka sobekan kertas kecil ini akan ditarik oleh plastik tersebut. Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita memahami teori tentang atom. Apa itu yang dimaksud dengan atom? Atom itu adalah suatu zat di mana zat ini adalah terdiri dari partikel penyusun, ya, di mana terdapat proton, kemudian neutron. Ini yang disebut dengan inti atom. Proton dan neutron disebut dengan inti atom, di mana bahwa proton itu bermuatan positif dan neutron itu tidak bermuatan. Sedangkan proton dan neutron ini dikelilingi oleh elektron. Ini elektron, ya, mengelilingi proton dan neutron. Artinya bahwa yang bergerak itu adalah elektron. Ini lintasannya sudah terdapat. Ya. Kemudian elektron ini tidak bermuatan negatif. Susunan partikel zat padat seperti digambarkan pada gambar berikut ini, bahwa terdiri dari beberapa zat, ya kan, atau partikel, di mana dalam satu partikel itu terdapat neutron, elektron, dan proton. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sehingga satu partikel zat padat itu tersusun dari beberapa dari partikel, ya kan? Di mana partikel itu adalah susunan dari zat terkecil dari atom. Teori atom terdiri dari beberapa partikel. Ini partikel proton, elektron, dan neutron yang tadi. Kemudian proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi elektron. Elektron dalam mengelilingi atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti energi elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton. Atom dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan atom yang bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Kemudian atom yang bermuatan negatif jika atom itu kelebihan dari elektron. Kemudian model atom yang pertama atom hidrogen, ini yang sering disebut H11, di mana terdiri dari proton dan elektron. Bahwa H11 dikatakan itu bahwa protonnya satu, kemudian elektronnya satu. Sedangkan untuk atom helium itu terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Berapa jumlah proton atom helium di atas? Silakan nanti Anda cari seperti yang saya katakan tadi. Kemudian jumlah elektron pada atom helium. Kemudian atom helium terdiri dari muatan listrik, apakah positif atau negatif. Kemudian atom litium juga sama, terdiri dari neutron dan proton, kemudian ada elektronnya. Ini 32, ya. Kalau helium itu 21, ini 32. Oke.
Ini silakan didiskusikan dengan teman-temannya sehingga nanti kesimpulannya silakan ditarik. Jika demikian, bila mana atom dikatakan netral, kapan dikatakan bahwa atom itu netral. Muatan listrik pada atom natrium Na+11, artinya bahwa atom natrium memiliki 11 proton. Seperti yang tadi bahwa atom helium terdiri dari 2 proton, sedangkan lithium terdiri dari 3 proton. Oke, makanya nanti apakah atom natrium netral, apakah atom klor netral, ya. Ini ada kalau digabungkan direaksikan bahwa NaCl ini adalah zat dari garam. Oke. Karena suatu hal elektron pada atom Na dapat berpindah ke atom Cl, di mana natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron atau natrium itu bermuatan positif, ya kan? Sedangkan klorida, klor menerima elektron, maka klor memiliki elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Kesimpulannya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik, ini silakan ditarik. Kesimpulannya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi suatu bermuatan listrik, silakan, ya. Oke, silakan Anda tarik, ya. Anda diskusikan dengan teman-temannya. Muatan listrik pada benda, seperti yang saya katakan yang awal, sebuah garis plastik yang digosokkan dengan rambut, maka dapat menarik bulu atau kertas, ya, berdasarkan kertas. Kenapa bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan garis plastik dan bulu dan bulayan, sehingga bulayan dapat ditarik oleh garis plastik? Silakan uji cobakan nanti, buatkan hasil pipetnya. Oke. Kesimpulannya juga nanti ditarik, ya. Sekarang mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Pada saat benda netral itu adalah sama, yaitu positif dan negatifnya. Ini juga dengan kain ini roll atau baris dengan kain wol. Nah, kain wol digosok. Apa yang terjadi? Plastik yang digosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Kenapa? Karena elektron kain wol berpindah plastiknya, muatannya berpindah. Oke, sama juga seperti kasus tadi. Kaca yang digosok dengan kain cerah, maka kaca akan bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain cerah. Kalau tadi berpindah ke yang negatifnya. Interaksi antara dua muatan listrik. Perhatikan kaca yang positif dengan yang positif, maka akan saling menolak. Nah, ketika didekatkan akan saling menolak. Kemudian yang negatif dengan yang positif, kaca positif, plastiknya negatif, maka akan terjadi tarik menarik, ya. Muatan listrik sejenis bila didekatkan, yang tidak sejenis bila didekatkan, tarik menarik. Nah, hukum Coulomb menyatakan bahwa
Ketika dua muatan yang bermuatan positif, yang bermuatan sama, maka akan terjadi interaksi tolak menolak. Ya, mana muatan Q1 dan Q2 kan tolak menolak. Sedangkan untuk bermuatan yang tidak sama, maka akan terjadi interaksinya tarik menarik. Sehingga hukum Coulomb itu bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah daya gulung, Q-nya itu adalah muatan, ini Q1 muatan pertama, muatan kedua, R adalah jaraknya, jarak antara muatan tadi, kemudian K itu adalah tatan Coulomb. Oke, ini contohnya, dua buah benda masing-masing bermuatan listrik, maka berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Satu bermuatan positif dan satu lagi bermuatan negatif, sehingga terjadi gaya tarik menarik. Oke, cukup sekian kali ini pertemuan kita dan terima kasih.